Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati Alfiani. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Shorof dengan dosen pengampu Ustadz Noval. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bab fi'il sulasi ya. Fi'il sulasi. Fi'il sulasi adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf asal. Nah, fi'il sulasi itu terdiri dari 3, ada yang mujarrad, ada yang mulhaq, dan ada juga yang mazid. Lalu yang fi'il sulasi mujarrad. Nah, fi'il sulasi mujarrad ini sepi dari huruf tambahan. Jadi, fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang fi'ilnya itu ada 3 huruf dan sepi dari huruf tambahan. Jadi tidak ada huruf tambah sama sekali. Beda lagi dengan mulhaq sama mazid. Kalau mulhaq sama mazid itu nanti dia tuh ketambahan huruf ilhaq dan ketambahan huruf ziyadah gitu. Lalu fi'il sulasi mujarrad ini itu terdiri dari 6 bab yang diringkas dalam sebuah bait: fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, domu domin, kasrotani. Bab pertama yakni fathu domin, dimana tandanya itu yaitu ain fi'ilnya dibaca fathah dan ain fi'il pada fi'il mudhari dibaca dhammah, maka fathu domin. Semua fi'il itu ditandai dengan ain fi'ilnya. Yang ditandai, yang bisa membedakan antara fi'il itu bab 1, bab kedua sampai bab seterusnya itu pada ain fi'ilnya. Ada yang dibaca fathah, ada yang dibaca kasr, ada yang dibaca dhammah. Jadi untuk bab ini, bab yang pertama itu fa'ala yaf'ulu, ain fi'ilnya dibaca fathah dan fi'il mudhari'nya, ain pada fi'il mudhari'nya itu dibaca dhammah. Contoh: nasara zaidun amron, Zaid menolong Amar. Kedua, bab yang kedua yaitu fathu kasrin, yang mana ain fi'il pada fi'il madhi dibaca fathah dan ain fi'il pada fi'il mudhari dibaca kasrah. Contohnya darabtu zaidan. Langsung saja bab ketiga yaitu fa'ala yaf'alu, yang mana ain fi'il pada fi'il madhi dan ain fi'il pada fi'il mudhari itu dibaca fathah, maka fathatani. Contohnya fataha zaidun al-baba, zaidun membuka pintu. Nah, ketiga bab ini, bab 1, 2, 3 itu berupa fi'il muta'addi. Maka fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih, dia itu membutuhkan objek. Jadi dia itu tidak bisa berdiri sendiri, dia itu harus menggunakan objek. Karena kalau fataha zaidun saja tanpa ada al-baba, maka Zaid membuka apa? Dia itu tidak paham. Zaid membuka apa? Lalu maka ditambah dengan al-baba, oh Zaid itu membuka pintu, maka dinamakan fi'il muta'addi. Yang selanjutnya bab keempat. Bab keempat itu ada ditandai dengan ain fi'il, dan pada fi'il mudhari itu ain fi'il pada fi'il madhi dibaca kasroh, pada ain fi'il pada fi'il mudhari dibaca fathah, maka kasru fathin. Contohnya wajila zaidun. Nah, di sini pada bab 4 ini itu tidak ada isim alatnya, Isim alatnya dibuang karena kenapa? Bab 4 itu merupakan fi'il lazim. Nah, yang tadi fi'il muta'addi, sekarang kita membahas tentang fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Tanpa adanya maf'ul bih, dia itu sudah memahamkan. Biasanya fi'il lazim itu menunjukkan arti, sifat, penyakit, atau warna, atau tabiat seseorang. Yang mana fi'il lazim itu yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh tanpa membutuhkan maf'ul bih. Lalu yang kelima, bab kelima itu fa'ula yaf'ulu. Ain fi'il pada fi'il madhi dibaca dhammah dan ain fi'il pada fi'il mudhari juga dibaca dhammah, sama-sama dibaca dhammah. Nah, di sini juga kebanyakan berupa fi'il lazim yang mana pada bab 5 ini menunjukkan arti, sifat, atau tabiat. Nah, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Contohnya wajila zaidun. Dan yang keenam yaitu
kasrotani. Kasrotani yang mana fi'il madhi, ain fi'il pada fi'il madhi dibaca kasroh, dan ain fi'il pada fi'il mudhari juga dibaca kasroh. Baca kasroh. Contohnya hasiba Zaidun Amrun al-Fadilah. Zaid ini menyangka bahwa Amr itu yang utama, Lah, untuk bab 6 ini dia itu berupa fi'il muta'ati. Untuk bab ke-6 berupa fi'il muta'ati. Tidak berupa fi'il lazim. Jadi, untuk yang ke bab 1, 2, 3 itu dia berupa fi'il muta'ati, bab 4, 5 berupa fi'il lazim, dan bab 6 berupa fi'il muta'ati. Lalu gimana cara kita membedakan antara fi'il muta'ati dan fi'il lazim? Kita tinggal mengetahui artinya, arti dari fi'il tersebut. Jika artinya dia itu dikerjakan salah satu anggota badan, maka dia itu termasuk fi'il muta'ati. Dan apabila jika dia itu dikerjakan seluruh anggota badan, maka dia itu dinamakan fi'il lazim. Contohnya ini, dhahaba, pergi. Otomatis kalau kita pergi, yang kita lakukan itu seluruh badan semuanya ikut pergi, gak mungkin ada yang salah satu tertinggal. Nah, itu namanya fi'il lazim. Kalau yang fi'il muta'addi itu doroba, memukul, ya biasanya memukul apa? Tangan saja, maka salah satu anggota tangan itu dinamakan fi'il muta'addi. Melanjutkan pembahasan saya tentang al-mulhad bitasil roja, fi'il sulasi yang disamakan dengan tadah roja, dengan kalimat tadah roja. Nah, berarti fi'il sulasinya itu disamakan, dia itu diserupai oleh lafaz tadah roja tersebut. Fi'il sulasi itu dapat diilhakan, maksudnya dapat dimuhakkan dengan lafaz tadah roja. Lah, dengan cara, ini caranya gimana fi'il sulasi itu bisa dimuhakkan pada tadah roja, yaitu menambahkan 2 huruf. Berarti fi'il sulasi ditambahkan 2 huruf, yang mana satu itu berfaedah mutawa'ah. Lah, yaitu huruf ta. Lah, tak di sini itu yang menunjukkan arti mutawa'ah. Dan yang lain itu berfaedah ilhaq. Lah, di sini ilhaq itu mempunyai 4, yaitu huruf wawu, huruf mim, huruf ya, dan tad'if. Wawu, mim, ya, dan tad'if. Jadi 4. Itu yang bisa dimuhakkan. Jadi untuk fi'il sulasi tersebut nanti dia itu ketambahan ta dan ketambahan salah satu dari wawu, mim, ya, dan tad'if. Faedah fi'il sulasi muhak pada tadah roja adalah yang pertama menunjukkan arti mutawa'ah. Mutawa'ah adalah berhasilnya bekas atau kesan tatkala fi'il itu berhubungan dengan maf'ul. Di sini mutawa'ah itu berhubungan antara fi'il dan maf'ulnya itu berhubungan. Seperti contoh jalbabtu zaidan fatajalbaba. Jalbabtu, saya memakaikan Zaid baju. Fatajalbaba, maka Zaid memakailah baju. Nah, ini pada kalimat ini itu dia itu berfaedah mutawa'ah karena apa? Memakai, dia itu sama berhubungan antara fi'il sama maf'ulnya itu saling berhubungan. Saya memakaikan baju kepada Zaid, lah maka Zaid itu memakai baju. Lah, kalimat di sini antara memakai itu dia itu saling berhubungan. Maka faedah tersebut adalah mutawa'ah. Bisa membedakan ya antara faedah maf'ul bih, antara mutawa'ah dan maf'ul bih yang lain, nanti fi'il yang lain yang tidak berfaedah mutawa'ah. Seperti contoh ini, nasoro zaitun amron. Nasoro Zaid menolong Amar. Lah, benar dia itu amro menjadi maf'ul bih, akan tetapi dia itu tidak saling berhubungan dengan fi'ilnya. Lah, ini tanpa ada faedah mutawa'ah gitu. Lalu yang kedua menunjukkan faedah tasbih, yaitu fa'il menyerupai asal fi'il. Nah, fa'il menyerupai asal fi'il berarti itu biasanya dia itu pada kalimat sifat atau tabiat. Seperti contoh tasyaitona amron. Amar menyerupai, sifatnya itu menyerupai seperti syaitan. Lah, tasyaitonnya ini kan menjadi fi'il. Lah, amronnya menjadi fa'il, maka antara fa'il itu sifatnya menyerupai si fi'il, yaitu dia itu bersifat seperti setan gitu. Lalu
Di sini al-muhad bitadarroja itu mempunyai 7 bab. Yang pertama, tafa'lala yatafa'lalu. Lah, asalnya fi'il sulasi itu berupa fa'ala, maka pada muhad bitadarroja dia itu ketambahan tak yang mengandung faedah mutawa'ah dan lam yang bisa yang salah satu huruf yang diilhakan itu berupa lam gitu. Di sini pada bab pertama ini dia itu berfaedah mutawa'ah, sama seperti penjelasannya seperti mutawa'ah yang tadi. Lalu yang kedua itu tafa'ala ya tafa'alu. Lah, yang membedakan adalah sebelum fa fi'il itu terdapat ta yang berarti faedah mutawa'ah, dan ain fi'ilnya sebelum ain fi'il itu berupa wawu. Seperti contoh jawrabtuhu fatajawraba. Nah, tajawraba ya tajawrabu. Itu yang bab kedua. Lalu yang bab ketiga itu tamaf'ala ya tamaf'alu. Tamaf'ala tak di awal sebelum fa fi'il dan huruf fa sebelum ain fi'il. Itu yang membedakan antara bab 1 sama bab 2 bab 3. Lalu bab keempat yaitu tafai'ala ya tafai'alu, ketambahan huruf ta sebelum fa fi'il dan huruf ya sebelum ain fi'il. Faedahnya sama, faedah mutawa'ah. Bab kelima tafa'yala ya tafa'yalu, yaitu ketambahan huruf ta di awal kalimat sebelum fa fi'il dan ketambahan huruf ya sebelum ain fi'il. Dan yang keenam itu bab keenam tafa'wala ya tafa'walu, ditambahkan tak di sebelum fa fi'il dan wawu setelah ain fi'il. Seperti contoh tarohwaka zaitun, Zaid berjalan dengan sombong. Lalu tafa'la ya tafa'li tafa'lian. Ya, faedahnya itu mutawa'ah, dia ketambahan sebelum fa fi'il ketambahan huruf ta, dan setelah lam fi'il dia itu ketambahan huruf ya. Faedahnya sama, faedahnya itu seperti mutawa'ah dari wazan fa'lala nahwu salqaituhu fatasalqa. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.